Jadi gue pernah kelupaan sesuatu yang akhirnya menghancurkan hidup gue. Gue yakin kalian pasti punya rutinitas wajib setiap hari dan sering kelupaan kalau ada sesuatu di luar rutinitas tersebut. Gak ngerti? Nih, misal kalian anak sekolahan, rutinitas kalian bangun tidur, mandi, berangkat sekolah, pulang, beli kuota, main TikTok, tidur. Itulah yang kalian lakuin setiap hari, dan ketika kalian ngelakuin itu, otak kalian yang ngelakuin secara otomatis tanpa harus diperintah. Semua itu akan berjalan mulus kecuali ada sesuatu yang ngerubah rutinitasnya. Misalnya, guru lu nyuruh beli kertas karton dan dibawa besok. Pasti pas pulang sekolah, otak lu cuma inget untuk beli kuota, main TikTok, terus tidur, dan baru keinget pas tengah malam atau besok paginya. Ini semua normal dan memang otak aja yang lupa. Gue juga sering kelupaan begitu, tapi yang kali ini beda. Hari itu hari kerja, jadi rutinitas gue harusnya simpel. Bangun, mandi, berangkat ke kafe, turunin adik gue di sekolah, olahraga, ke kantor, pulang, tidur. Udah gitu doang kehidupan gue, membosankan. Tapi waktu itu ada yang berbeda. Semua dikarenakan orang tua gue pergi liburan dan gue di rumah cuma berdua sama adik gue. Pas hari libur sih gue biasa, tapi pas hari kerja gue keteteran. Gue bangun lebih pagi dari biasanya. Pagi itu lebih cerah dari biasanya dan adik gue masih tidur di kamarnya. Otak gue secara otomatis merintahin kaki gue untuk berjalan ke kamar mandi layaknya hari biasa. Tapi gue tiba-tiba keinget, hari ini kan beda, nggak ada yang nyiapin sarapan. Jadi gue ke dapur dan bikinin nasi goreng untuk kita berdua sarapan. Makanan mateng dan gue udah sajiin dengan rapi di meja. Lagi-lagi otak gue secara otomatis ngarahin kaki gue ke kamar mandi, dan untuk kedua kalinya gue teringat kalau hari ini bukan hari biasa. Jadi gue mundur dan bangunin adik gue dulu, baru gue mandi. Gue dan adik gue sarapan bareng di meja makan. Adik gue lahap menyantap nasi goreng buatan gue. Kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit sampai ketika waktu udah menunjukkan pukul 7:15. 15 menit lagi kopi gue siap. Jadi gue langganan bulanan di kafe deket rumah. Jadi tiap pagi tuh selalu disiapin kopi buat gue minum. Gue siap-siap dan adik gue tiba-tiba ngomong, "Bang, minumnya mana?" Lah iya anjir, minumnya mana, airnya belum gue masak lagi. Gue lari ke dapur ngambil teko, cetakin kompor, dan balik lagi ke adek gue. Gue bilang ke dia kalau airnya baru gue masak dan minumnya nanti aja di kafe. Terus botol minumnya gue anterin nanti ke sekolahannya kalau airnya udah mateng. Kita siap-siap dan berangkat. Gue akui hari itu lebih panas dari biasanya. Entah pemanasan global atau emang faktor karena gue tinggal di Bekasi. Adek gue duduk di kursi belakang mobil dan jalanlah gue. Adek gue nggak banyak ngobrol kalau di jalan. Dia lebih milih mandangin macetnya jalanan ketimbang ngobrol yang bosenin. Selama perjalanan otak gue cuma gue gunain untuk satu hal. Di rumah masih masak air dan belum gue matiin kompornya. Jadi nanti gue balik lagi. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Itu aja terus yang gue inget selama perjalanan. Bip, bip, bip. Otak gue kembali ke mode otomatis. Kita sampai ke kafe, gue minum kopi favorit gue dan adik gue pesenin es. Di situ kita berdua nggak lama. Gue merhatiin adik gue kayaknya matanya tuh mata panda. Gue udah tanya sama dia dan dia pun jawab jujur kalau semalam abis main Block Blast sampai jam 1. Ada, biasa ada anak kecil kalau nggak diawasin orang tuanya jadi begini. Kita pun masuk mobil. Bip, bip, bip. Otak gue masih dalam mode otomatis. Gue tengok kanan kiri, merhatiin jalanan yang macetnya minta ampun. Tumben banget, gue ngeliat ke spion tengah dan beraja adik gue tidur di jalanan. Efek begadang tadi malam. Gue akhirnya sampai di ujung lampu merah dan disitulah truk kontainer mogok. Truknya panjang banget, sampai-sampai cuma sisa satu ruas jalan untuk mobil lewat. Jadi itu alasan macet panjangnya. Gue ngeliat jam tangan dan buset, kagetnya gue. Ternyata udah jam 7.40 dan gue belum sampai lapangan. Hari itu badan gue lagi gak enak banget, jadi gue gak mau banget telat olahraga. Kedengerannya lebay sih, tapi gue punya penyakit yang mengharuskan gue untuk rutin berolahraga. HP gue pun bunyi telepon yang ketika dia angkat itu adalah staff gue yang ngelapor hasil meeting minggu kemarin. Tangan kiri gue megang HP, tangan kanan gue megang setir, dan kaki gue nginjek pedal gas. Sat. Gue berusaha ngebut supaya nggak telat pas olahraga nanti. Gue sampai sekolahan adek gue dan ngelanjutin perjalanan ke lapangan. Bip, bip, bip. Otak gue masih dalam mode otomatis. Cit. Gue ngerem dengan pakem, parkir mobil gue dan masuk ke lapangan. Nggak begitu telat sih. Masih cukup lah untuk olahraga sebentar, kata gue dalam hati. Hari itu beneran panas banget. Baru beberapa menit gue jogging, kaos gue udah banjir sama keringat. Emang bener-bener banget dah. Ibarat tuh kalau gue ceplok telur di atas mobil, itu telur matang sendiri. Bip, bip, bip. Otak gue masih dalam mode otomatis. Gue pun menghela nafas setelah lari beberapa putaran. Gue masuk ke mobil dan berangkat. Hari itu gue agak sedikit telat nyampe kantor. Jadi basement udah penuh dan gue harus parkir di lahan kosong 2 kiloan dari kantor. Ada tau begini mah gue gak usah olahraga tadi. Kan jogging-jogging juga jatuhnya. Gue parkir dan lari ke kantor. Bip, bip, bip. Otak gue masih dalam mode otomatis. Hari-hari gue biasa banget saat itu. Biasa banget. Gak ada apa-apa. Gak ada yang aneh. Selain hari itu gue sibuk banget sampai nge-skip jam makan siang dan milih lanjutin kerjaan. Semua biasa aja sampai tiba-tiba HP gue bunyi. Ring. Gue lihat namanya yang ternyata Bu Beni, tetangga gue. Gue angkat dan Bu Beni teriak sekuat yang dia bisa. Teriakan gak jelas karena posisinya panik banget dan banyak suara warga lagi berkumpul. Tapi di kalimat terakhirnya gue denger dengan jelas. "Fatir, rumah kamu kebakar, Tir. Apinya gede banget."
udah lebih dari setengahnya hangus. Bip, otak gue masuk ke mode manual. Rumah kebakaran. Kebakaran itu panas. Apa gara-gara cuacanya yang panas banget? Bip, otak gue menarik memori ingatan gue. Mata gue terbelalak dan gue terdiam kaku. Gue baru ingat, pagi tadi harusnya gue balik lagi ke rumah buat matiin kompor dan anterin minuman adik gue. Gue lihat jam dan sekarang udah jam setengah 4, hampir 9 jam gue ngebiarin kompor itu nyala tanpa ada yang ngawasin. Gue izin sama staff gue dan bergegas ke mobil. Dududu, kok bisa lupa? Gue mukul kepala sambil lari ke arah mobil. Seketika gue memperlambat larian gue. Perut gue yang kerocongan buat gue sakit perut dan lapar banget, tapi nggak ada waktu untuk itu. Gue masuk ke mobil dan ngebut. Efek penyakit gue pun kayaknya kambuh. Jalanan mulai terlihat berbayang dan mobil lain seakan mau menghantam gue. Halusinasi ekstrim mulai menyelimuti pikiran gue. Penyakit gue kambuh di waktu yang nggak tepat banget. Gue mencium bau semacam baked stick gitu yang enak banget. Apa ya Indonesianya ya? Stick panggang gitulah. Yang memang bagian dari halusinasi gue yang merembet ke semua panca indera. Gue takut banget terjadi insiden, celaka atau apalah itu, tapi untungnya selamat. Bip, otak gue masih dalam mode manual. Gue sampai di gerbang komplek. Jalanan dipenuhi warga sehingga mobil gue nggak bisa masuk. Gue minggirin mobil dan nyurusuk masuk ke kerumunan. Disitulah rumah gue. Tempat tinggal yang selama ini menjadi tempat teduh. Yang gue bangun bertahun-tahun. Yang punya begitu banyak kenangan. Sekarang hanya tersisa puing-puing aja. Damkar sampai tepat waktu sehingga bisa madamin apinya sebelum merembet ke rumah warga lain. Walaupun istana gue udah hancur tak terbentuk. Gue berusaha nahan tangis air mata gue. Mau bilang apa gue sama mama, ayah, dan adik gue. Gue nyerah dan lagi gak siap untuk ditanya-tanya warga dan pihak berwajib. Gue berbalik ke arah mobil untuk jemput adik gue dari sekolah. Bip, otak gue masih dalam mode manual. Jemput adik. Tadi pagi kan gue fokus telepon. Bip, gue cuma anterin sampai depan gerbang sekolah, tapi kayaknya gue belum lihat dia keluar. Bip, kan tadi dia tidur di mobil. Bip, hari panas banget, goreng telur mateng, bau daging panggang di mobil. Bip, otak gue menarik memori ingatan gue secara penuh dan gue tersadar. Gue belum nurunin adik gue dari mobil.